inilah namanya, inilah muslim ini ya. Dia mengomong apa dalilnya tapi dia bisa membuktikan dalilnya. Mana dalilnya? Aku nanya, kau tahu nggak Tuhanmu masuk neraka? Tinggal jawab enggak gitu. Atau tahu? Tinggal jawab kau enggak. tahu nggak Tuhanmu masuk neraka? Mana dalilnya? Kan itu boleh. Berarti kau nggak tahu kan? Kau minta dalil berarti kau nggak tahu kan? Nggak tahu kan? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Iya berarti kau nggak tahu kan? Mana dalil? Kau minta dalil berarti kau nggak tahu kan? Aku buka dalilnya. Buka dalil dari. Ya, abang mau dalil ya kan? Iya Tuhan masuk neraka. Enggak, kalau mau dalil orang-orang yang menyembah selain Allah itu masuk neraka, kami punya dalilnya bang. Nah, kalau untuk dari Bible, nanti tunggu Bang Faruk kalau dari Bible ya. Aku enggak mau mendengar. Kalau dari Bible itu bang, Galatia 3:13. Terkutuklah orang yang digantung di tiang kayu salib. Siapa yang terkutuk itu? Yaitu di mana yang kau tuhankan, Yesus. Orang yang terkutuk letaknya di neraka, Matius 25 nomor 41. Tuh, oke. Kalau dalam Al-Quran, nih, aku buka ya dalam Al-Quran bang ya. Kau minta dalil bang, nanti habis ini kau pakai dalil ya bang ya. Kau tanggapi pakai dalil juga kita. Ini dalil kami bang. Aku ada suara nggak kak? Halo. Ya, bacakan lah. Aku ada suara nggak? Bang ada bang, ada. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu salasah. Udah bahasa Indonesia aja, enggak usah. Kita bukan orang Arab. Iya, aku bantu terjemahkan. Jangan sabar. Saya sabar. Biasa kalau dibacakan bahasa Quran Indonesia aja. Iya, sabar. Kita bukan orang Arab. Kita bukan orang Arab. Enggak kejam. Iya kan kau minta dalil dari Muslim, dari Islam. Dari Islam itu aku baca dulu ayatnya, nanti aku terjemahkan. Ya bahasa Indonesia aja lah, enggak usah bahasa Arab, enggak usah. Iya, aku terjemahkan. Iya, aku terjemahkan pakai bahasa Indonesia, bukan pakai bahasa Wakanda. Tenang aja. Jangan kejang-kejang dong. Karena kita bukan orang Arab loh. Kita bukan Arab. Iya, tenangkan dulu. Nabi Muhammad itu khusus untuk orang Arab. Kerjaan keras bukan. Nah, sebentar. Catat ya. Oke, catat ya. Catat, kau bilang tadi Nabi Muhammad khusus orang Arab. Nanti aku tagih itu bentar ya. Iya. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Allah itu satu dari 3 Tuhan. Ya. Sedangkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Dan sesungguhnya kalau mereka tidak berhenti, orang-orang kafir itu enggak berhenti dari apa yang mereka katakan, maka orang-orang kafir itu akan diberikan azab yang sangat pedih. Oke? Orang yang mengatakan Tuhannya 3. Nah, di mana tempatnya disebut sebagai kafir ya bang ya? Ini tadi dalam surat Al-Maidah ayat 73. Itu ya. surat apa? Di mana tempat orang ya? kafir? Ya, Al-Maidah 73. Dalam surah Al-Baqarah ayat 24, tempat orang kafir itu di neraka. Fa illam taf'alu, aku bacakan. Kalau kalian tidak mampu mendatangkan tandingan-tandingan itu, tandingan Al-Qur'an, dan kalian tidak akan mampu menandinginya, takutlah kalian kepada neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan bebatuan. Disiapkan neraka itu disiapkan untuk siapa? Disiapkan untuk orang-orang kafir. Oke? Oke, sekarang ku tanya kau, mana dalilnya Nabi Muhammad itu khusus diutus untuk orang-orang Arab? Silahkan. Di Al-Quran kan dengan jelas, dengar. Di Al-Quran jelas bahwasanya ya kalian kan Islam, kalian tahu di situ, tidak perlu pulang. Iya mana? Mana? Bahwa Nabi Muhammad dikhususkan untuk yang mengerti bahasa kaumnya. Bahwasanya di mana itu? Di situ Arab. Di mana itu? Ada. Di mana ayatnya di mana? Yang Anda cari sendiri ada kok. Ya. Tadi ku bilang kau punya Tuhan di neraka, kau minta dalil. Gak ada pesuruh. Kau kan Kristen. Kau kan Kristen, gak ada aku bilang kayak gitu. Dengar dulu. Kenapa jadi kau ditanya dalil? Dengar dulu. Kau yang mau didengar. Anda bilang tadi bahwasanya Kristen di neraka. Kan Anda bilang iya, kau pengikut dia. Iya, mana itu kan bukan dalil Al-Maidah, itu kan 1:3, 1 dari 3. Dalam Bible-mu ada tertulis. Mana? Bahwa kau menyembah Tuhan yang di neraka. Dalam Bible-mu. Dalilnya mana? Kau kan Kristen. Tunjukkan dalilnya. Kau kan Kristen. Tadi kayak gitu Bapak Dio kan. Karena yang mau komal. Masa enggak tahu? Aduh. Carilah. Tadi Bang Dio kok gituin. Kau kan Kristen. Kan ada yang mau komal sendiri. Kan ada yang mau Kristen. Mana dalilnya? Udahlah botol aja kau, turun aja kau. Udah botol banyak. Bang Dio kan moderator. Turun aja kau, turun.
Longor kok bang, malas aku malas diskusi sama orang-orang yang gaya-gayaan minta dalil, mana dalil, dibukakan. Kak Hesti sudah sebut dalil dari Bible, itu versinya. Tadi aku minta tunggu Bang Faruk, tapi Kak Hesti sudah sebutkan. Aku buka versi dari Al-Quran, dari Islam. Kalian itu adalah pengikut atau orang-orang yang disiapkan untuk masuk dalam neraka. Ini ayatnya surah Al-Maidah ayat 73 dan surah Al-Baqarah ayat 24. Ditanya data Muhammad khusus untuk orang Arab. Ku tanya mana datanya? Itu kan kau kan Muslim, kenapa kau nak jadi sendiri? Pala bapak kau yang ngomong aja kau sembarangan kau. Oke, Siantono, selamat sore agama Pak. Siantono, oke. Wahyudin, selamat sore agama Pak. Selamat sore, saya Muslim. Ada yang mau disampaikan Bang? Enggak, cuma lihat aja kok hotel-hotel pening ya. Enggak ada akalnya. Oke, dibawa dulu ya Pak. Weki, selamat sore agama Pak. Weki. Oke, udah turun. Oten, ada pula ditanya, kau kan Islam, cari sendirilah. Giliran dibalikin nggak terima, ya kan? Kau kan Kristen, cari sendirilah, orang di kitabmu ada. Kukira dia nyampein ayatnya salah tuh Bang. Tadi dia nyampein ayatnya juga salah tuh Bang, yang dia bilang Nabi Muhammad maksudnya bahasa menurunkan dengan bahasa yang disesuaikan dengan apa yang dipahami kaumnya, bukan itu maksudnya kan dia kan. Maksudnya Al-Qur'an ngeles aja dia. Iya, ngeles. Kukira tuh berkualitas lah dia minta dalil, mantap kali ya. Aku tagih kau ya. Iya. Aku tagih kejang-kejang. Dikira Bang Dio wah seimbang nih, asik nih diskusi. Iya. Bang Dio, emang ada yang berkualitas hotel? Ada. Ya kan itu kan harapanku Kak. Itu kan harapanku ada yang pertanyaan yang ternyata menyakitkan. harapanku punah ternyata harapanku. Oke, Terafles, selamat sore agama Pak. Assalamualaikum Islam. Izin dulu itu, ini ku tanggapi dulu Oten di bawah ini. Dia bilang berzina aja lah kalian sampai sepuasnya, nanti masuk surga. Kami zina masuk surga, kau bingung. Kau buni Tuhan masuk surga nggak bingung kau? Mana lebih luar biasa? Buni Tuhan masuk surga atau berzina masuk surga? Zina lah nikmat ya kan? Zina lah nikmat. Kau buni Tuhan kau aja, kau bisa masuk surga. Masa kami nggak boleh ketika berzina dapat ampunan dari Tuhan kami masuk ke dalam surga? Bahkan di dalam kitabmu pun dikatakan pesundil duluan masuk surga. Di dalam Matius 21:31. Matius 21:31. Coba kau pikir dulu. Dan Bang Faruk pribadi ya, tunggu dulu, enaknya on cam ini. On cam nih. Bentar ya. Nih. Ya saya ya, bentar aku besarkan dulu teman-teman biar nampak muka aku ya. Bentar ya. Loh, kok payah kali ya? Nge-lag aku ya. Cek. Oke. Enggak normal. Oke, bentar ya. Saya Faruk Syanipar mengucapkan turut berduka cita atas meninggoinya Tuhan kalian 2 hari lagi. Saya selaku anak bangsa yang berupaya untuk toleransi pada kalian, menunjukkan rasa bela sungkawaku. Aku ingin mengirimkan, ini sedih loh Bunda, sedih nih. Ini sedih. Cair. Aku mau mengirimkan papan bunga bela sungkawa atas meninggoinya Tuhan kalian. Tolong kalian kasih tahu kemana ku hantarkan papan bunga ini. Bela sungkawa bukan bela sungkawa. Bela sungkawa. Iya, aku sedih ya teman-teman, sedih. Cair Pak Dio. Gimana ku hantarkan papan bunga ini? Alhamdulillah.
Cuman aku mau bertanya, ya, apakah ketika mendapat kabar tentang kematian Tuhan kalian, aku harus bersedih atau harus bersenang-senang? Kalau aku bersedih, berarti aku gimana ya? Kalau aku bersedih sementara kalian senang-senang kan nggak cocok. Kalau nggak metong Tuhanmu, kok kan nggak dapat penebusan dosa kan? Aku bingung dengan kondisi ini, bersedih atau bersenang-senang. Kalau bersenang-senang kesannya bersenang-senang. Buah si malakama. Buah si Dia kan malakama. sadis sekali. Gimana ini? Jadi buat teman-temannya, adik-adik Oten ya, tolong di DM Bang Faruk kemana mau saya hantarkan papan bela sungkawa ini adik-adik ya. Saya turut berduka cita adik-adik ya. Ya. Gimana perasaan kalian? Hah? 2 hari menuju ke meninggoynya Tuhan dia. Enggak, itu teringatnya yang orang Sabah tadi Oten dia itu, begitu bukan? Islam mualaf. Oh, jadi yang Oten dibilang gini. Bang. Jadi Dia ternyata mualaf dia bang, mualaf dia bang. Jadi kebanyakan ternyata kadazan itu kebanyakan kadazan tuh non Muslim bang Faruk, Kristen kebanyakannya. Nah cuman karena bercampur baur kan, nah makanya sebagian mereka tuh masuk Islam mualaf. Kalau kadazan itu kalau daerah Sumatera tuh kayak Batak gitu bang. Nah kalau kami itu di Sabah itu kadazan dusun itu orang-orangnya itu. Iya, aku nggak ngerti Banyak bahasanya Kristen. apa, bahasanya ini sulit ngerti. Oh iya bahasa aku tuh. Bahasa aku tuh bang. Jadi Pak Eri kan Anda tiap hari minta naik. Ngapain sih Pak Eri? Jadi gini. Ya nggak apa-apa lah itu. Mana tahu dia nanya madu loh, mana tahu nanya madu. Jadi dia itu gini Bang Faro. Rupanya istrinya itu sudah salongko gitu dan punya anak. Cuman yang masalah istrinya itu ngototnya gini kayaknya kan. Kau kan tidak menafkahi aku 3 bulan dan itu di dalam hukum negara kita boleh dalam 3 bulan kau tidak menafkahi aku secara batin, aku boleh gini gitu. Dan dia nggak terimanya di situ. Nah, si laki-laki ini nggak terima di situ. Gini, intinya gini ya teman-teman ya, saudara-saudara Muslim, kita sebagai laki-laki itu jangan cengeng, jangankan 3 bulan. 1 hari 2 hari pun istrimu tidak menunjukkan sikap syukurnya atas semua perjuanganmu, dia minta dilepaskan, lepaskan. Ngapain kau pikul di pundak kau beban yang merotak-rotak? Lepaskan terus. Bukan begitu, ujung-ujungnya nanti berzina dia, kau lagi disalahkannya. Kenapa kau tahan aku? Sementara aku sudah menginginkan. Hasad batin kata dia lagi. Itulah tadi Ngapain Bang Faruk dipertahankan perempuan yang Perempuan nggak banyak menghargai ya? kita? Perempuan banyak. Itu tadi kita Bang Faruk. laki-laki kita kan gitu. Itu tadi Bang Lanjut, Faruk, Bang, sudah aku contohkan tadi kasusku pribadi. Sebelum aku berangkat ke Timur Tengah, aku ngomong ke istriku, aku bilang gitu, Dek, ini abang mau begini. Nah ini untuk kebaikan kita semua, keluarga kita. Kalau kau mau bersabar, tunggu abang akan pulang begini. Aku rincikan lah ya kan, pulangnya berapa bulan sekali, terus berapa lama durasinya, liburnya segala macam. Kalau kau mau sabar, kita lanjut. Ya, kalau mau sabar, kita sampai. kita lanjut. Kalau nggak mau sabar, ya aku talak kamu sekarang. Ya kata istriku, ya udah bang, aku sabar aja, aku pulang ke mama aja untuk sementara. Ya udah, sampai sekarang mas sudah 16 tahun, jalan 17 tahun ya, alhamdulillah. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Mau tanya boleh? Nanya apa bang? Tentang perincian lebih jelas tentang pahala, Bu. Tentang apa? Pahala. Tentang pahala. Adakah di dalam Quran itu dituliskan tentang pahala? Pahala kan?
Ya, perkataan pahala. Abang agamanya apa? Saya Islam, Bu. Terus kok Islam nanyanya itu ya? Ya karena di agama Gini, Bang Sinsa, jika kau Islam, untuk apa kau cari pahala? Untuk apa kau pahala? Makan. Untuk apa? Sekarang saya tanya, andaikan disediakan pahala untuk kau sebesar gunung Uhud, untuk kau pahala, untuk apa mau pahala? Begini, Bang, abangku. Aku lagi mengamati, meneliti tentang perkataan pahala, menyambung hadis. Terus aku cari-cari gitu loh. Enggak, apa korelasinya antara pahala dengan iman Islammu? Apa korelasinya? Ada, Bang. Ada, Coba. Bang. Ada, Bang. Apa itu? Apa? Saya sering mendengarkan sholat satu orang di rumah kan satu pahala, sedangkan berjemaah. Makanya saya bilang, jika kamu Islam, yang kau kejar bukan pahala, tapi ridho dari Allah, dari Tuhanmu. Kok pahala yang kau kejar-kejar? Yang harusnya kau cari dalam Quran itu, mana datanya Allah menyatakan ridho, kan gitu, terhadap suatu perbuatan, ya, hingga ketika perbuatan itu kulakukan, aku dapat ridhonya Allah. Ridhonya Allah itu bisa kau tukarkan dengan jannahnya. Pahala kau nggak bisa kau tukarkan sama surga. Dengar dulu, Bang Faruk. Ini cuma ingin mencari tahu aja, Bang Faruk, karena ada istilah pahala ini dipakai luas gitu. Bukan perkataan yang omong kosong ini, karena ada. Begitu, Bang Faruk. Jadi saya ngerti nggak sih Bang? Ngerti nggak? Dengerin saya. Bang Sin Salasin. Ya. Bang Sin Salasin. Kalau tadi Oten yang bertanya, kita akan kasih jawab. Masalahnya kau Islam. Apa kolerasinya dengan imanmu tentang pahala? Berarti kau hidup ini, berarti tujuan kau hidup ini mencari pahala. Bukan gitu, Bu. Bukan begitu. Bukan begitu. Jadi saya ini orang yang baru 1 bulan mualaf. Jadi saya aku izin Bang, Kak Hesti, aku izin masuk Kak Hesti. Dan juga saya mendapatkan istilah pahala seperti itu, Bu. Jadi Abang mau tanya tentang rincian pahala apa, Bang? Iya, maksudnya ada istilah kalau misalnya kalau kita sholat di rumah itu mendapatkan 1 pahala. Sedangkan untuk berjamaah kita mendapatkan 24 pahala. Dan untuk 27, 25, 27, oke, terus? Kita mendapatkan 1000 pahala, lo begitu loh. Nah timbangannya. Iya, terus? Karena Allah itu maha adil, maka saya ingin bertanya, maha adilnya itu di mana gitu? Nah, ini Oten ini nyamar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Oten nyamar itu udah lah, nggak usah inilah. Katanya itu tadi dia ngapa? Rincian pahala. Tadi dia bilang dia apa perkumpulan mualaf. Justru yang saya tahu orang-orang mualaf, mereka itu mualaf setelah mereka udah masuk Islam, bukan pahala yang dicari tahunya, tapi ampunan. Apakah aku diampuni Allah? Apakah aku diampuni? Padahal dosaku zaman jahiliyah gini loh, dosaku kayak gini loh. Itu loh. Anda membawa nama mualaf, tapi Anda nggak tahu saya mualaf, Bang Faru mualaf. Nggak ada, tapi kayak gitu. Oten itu udah fix Oten itu. Jadi gini teman-temannya. Kenapa aku langsung turunkan? Pertama dia penipu. Yang kedua, kalau dia mualaf itu Bang, nggak ada yang nanyakan rincian pahala, terus nanyakan keadilan Allah, itu tolol namanya. Lamanya aku bergaul sama teman-teman mualaf itu, ada Bang Faruk, ada Kak Hesti, ada banyak sekali. Tidak ada satupun mereka menanyakan tentang rincian pahala, terus menanyakan tentang keadilan Allah itu di mana. Itu dongok itu. Ya sudah. Kalau mau diskusi ilmiah, kalian naik, gak usah nyamar-nyamar. Ngapain sih nyamar-nyamar kayak gitu? Norak, tau nggak norak? Karena ini ya, kalau saya lihat ya, masalah pahala nih ya, kayak saya dulu ya, saya tidak tahu apa yang saya lakukan terhadap suami saya ternyata banyak pahalanya. Saya nggak tahu itu, saya nggak tahu.
Karena saya tidak mencari pahala itu. Saya tidak mencari tahu tentang luas tentang pahala. Saya diampuni aja udah syukur. Udah syukur. Ya. Jadi ini setahu saya kalau orang-orang mualaf itu, dia pertama kali dia mendoakan dirinya, ampuni aku ya Allah. Ya pasti yang utamanya ucapan terima kasih kepada Allah. Ya karena atas nikmat yang diberikan kepada kami para mualaf. Dan yang kedua dia katakan ampuni, itu pasti itu. Yakin saya. Kenapa dia minta ampunan terlebih dahulu sebelum doa-doanya lain disampaikannya? Karena dia sadar, dia pernah menduakan Allah. Pernah dia duakan Allah itu. Tahu, kami itu tahu rasa sakit hatinya menduakan Allah. Itu sebabnya kami mualaf kenapa? Enggak dikira gini Kak, dikiranya hebat kali lah itu nyamar-nyamar kayak gitu. Terus oten-oten di bawah tuh, jawab aja dong, mau oten mau Kristen. Enggak, jadi begini, kalau kalian nyamar jadi muslim, kalau kalian nyamar jadi seorang muslim, bertanya dengan pertanyaan begitu, nanti kalian bisa framing Islam versus Islam. Kalau kalian mau lihat kualitas kami di sini, ada Bang Faruk, ada Kak Hesti dan aku pribadi, ada teman-teman yang lain Kak Yanti dan segala macamnya. Kalian jangan nyamar-nyamar, jadi Kristen aja. Kita tunjukkan kualitas kita sebagai seorang muslim. Ayo. Nyamar-nyamar sok-sokan jadi muslim. Gitu. Jadi ya teman-teman, selain salah masuk ruang, kalau saya bilang salah masuk ruang. Kalau bicara tentang pahala, ya kan, pahala itu kita lakukan banyak ibadah. Senyum saya aja, saya senyum kepada orang, itu ibadah. Itu sudah termasuk saya mendapatkan pahala, membuat orang bahagia karena melihat senyumku. Jadi ini astagfirullahaladzim, ini kayaknya aduh gak ngerti dia otak kalian nih. Assalamualaikum. Daeng, selamat sore, agama apa Daeng? Oh, Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Ya, saya cuma ingin mengucapkan terima kasih telah diundang. Kemudian bagi saudara-saudara yang telah memeluk agama Islam, welcome, marhaban. Semoga keislaman kita semua kokoh sampai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di surga. Amin. Mbak hostnya dari mana ini? Saya mau kenal lebih saya bukan dalam, host. lebih Hostnya Bang Faru. Ya? Saya bukan host, hostnya Bang Faru. Oh, Bang Faruk. Terima kasih Bang Faruk. Ini komalnya apa judulnya ini? Maksudnya dia membahas masalah apa? Masalah di bawah dulu ya Pak ya, kalau begitu di bawah dulu ya, di bawah dulu, mohon maaf. Kalau tanya komalnya apa dulu, di bawah dulu nyimak ya. Oke, berarti Bapak nggak tahu di komal apa, di bawah dulu dengerin. Oke. Ini bukan komal untuk perkenalan ya. Ya ada mau kenal-kenal, kita terkenal, nanti tahu sendiri siapa kita. Di bawah dulu nyimak. Aku ada suara nggak Kak? Ada. Izin teman-teman ya. Jadi kawan-kawan Kristen di bawah, bukan kita nggak mau menjawab atau apapun itu, bukan. Pertama, ini komal diskusi lintas agama. Kalau kalian naik nyamar sebagai seorang muslim, aku tahu framingan kalian itu, tahu aku. Kami nggak ngapa-ngapain aja kalian framing, kalian fitnah. Apalagi kalau kami ngapa-ngapain. Ya kan, kalian rekam, terus nanti ini lihatlah ini sesama Islam adu jotos, sesama Islam begini-begini itu kan. Kita udah tahu kita. Makanya aku langsung turunkan. Dari mana aku tahu itu? Dia bilang dia muslim. Setelah dikejar oleh Kak Hesti, dia bilang dia mu'alaf. Terus aku tanya dia, rincian pahala yang mana yang kau mau tahu? Pahala kan banyak. Satu, kalau sholat di masjid 24. Aku koreksi, bukan 24 Bang, 25. Sebagian riwayat 27. Yang benar itu 25, kebanyakan riwayat. Bukan 24. Itu sudah indikasi besar itu kebohongannya. Yang kedua, dia mengatakan di mana letak keadilannya Allah? Apa korelasi antara pahala yang dilipat kali gandakan oleh Allah dengan keadilan Allah? Nggak ada korelasinya.
Coba aku tanya, apa coba korelasinya? Ketika dia menanyakan, kenapa Allah lipat kali gandakan sholat di rumah satu, di masjid 25 umpamanya? Di mana letak keadilan Allah? Apa korelasinya? Nggak ada. Justru dilipat kali gandakannya pahala itu motivasi. Justru itulah kemuliaan Allah, itulah keutamaan Allah yang Allah janjikan bagi hamba-hambanya yang mau datang ke masjid. Itu aja 24 dibilangnya. Nah, coba kan? Tapi itu berlaku buat laki-laki ya Bang Dio, nggak berlaku buat perempuan. Ya, bagi laki-laki khusus. Perempuan enggak, karena perempuan itu sebaik-baiknya seorang perempuan sholatnya di dalam rumah, sebaik-baiknya di dalam kamar, sebaik-baiknya tempat tersembunyi. Nah yang tadi itu berlaku untuk laki-laki. Ya, pahalanya satu di rumah, di masjid pahalanya 25. Itu untuk apa? Supaya kalian semakin semangat untuk sholatnya di masjid. Setiap langkah kalian itu dihitung oleh Allah. Tapi astagfirullahaladzim ya, mohon maaf ya yang tadi nanya, kok kalau memang kau coba ini coba pakai otak kau ini dipakai. Kau ngapain sih Bu ngitung-ngitung pahala? Emang kau udah diampunin? Emang dosa-dosa kau udah diampunin oleh Allah? Udah pasti kau diampunin. Jadi kalau kau belum pasti diampunin, kalau kau masih punya dosa, udah deh, nggak usah kau hitung pahala. Karena kalau kau hitung pahala kelihatan tujuan kau menghadap Allah bukan semata-mata karena cinta kepada Allah, tapi karena kau mengharapkan pahala. Nah, pakai ini kau. Berarti tujuan kau bukan semata-mata karena cinta kepada Allah. Tujuan kau semata-mata untuk pahala, mengejar pahala. Ingat kata Allah ya, ingat. Ya, sholatmu Allah nggak butuh. Allah nggak butuh sholatmu, nggak butuh. Udah, kau mau pahala, mau sholat di masjid, kau ngejar pahala sekian, Allah nggak butuh sholatmu. Udah, Allah nggak butuh pahalamu, Allah nggak butuh sedekahmu, sholatmu untukmu supaya kamu dihindari dari namanya perbuatan maksiat. Sedekahmu untukmu supaya rezeki kamu dilancarkan. Udah, pahala yang kau kejar-kejar itu untukmu. Udah, nggak ada itu Allah. KST itulah susahnya kawan-kawan Kristen ini kalau mau nipu nggak rapi penipuannya, lucu kadang. Yang rapi dikit kenapa? Nggak ada itu yang namanya pahala sholat itu 24. Yang rapi gimana Bang Dio? Ada. Nah, yang rapi itu gini, aku ajarin ya Kristen ya. Pahala sholat itu dilipat kali gandakan menjadi 27 derajat dalam Sahih Al-Bukhari. Dalam hadis Abu Hurairah, riwayat Muslim, itu 25 kali sholat. Baik 27 atau 25, itu ada riwayatnya sahih semuanya. Nah gitu, baru kalian nipunya tuh keren. Wih, jadi aku pun, wih, kok dia tahu ya? Riwayat Bukhari, riwayat Muslim, keren juga. Nah iya, ini tiba-tiba 24, kok kurangnya pula satu. Cuman, enggak rapi kalian nipu itu. Yang rapi-rapi dikit lah kalian nipu. Kitab mana yang dia baca? Aduh, sekali teman-teman Kristen. Sudah dibandingkan dia pula sama itu. Dia nyari pahala-pahala itu untuk beli surga, disangkanya bisa beli surga kali Bunda. Sebentar, aku tanggapin ya. Ini aku serahkan buat netizen di bawah. Valencia ini dari tadi typing. Sekarang dia pengen banget di notice sama aku. Ini Valencia ya. Kau dengarkan baik-baik ya. Biar 27 kali ingatanmu tuh kau ingat terus sama aku ya. Kau kasih tahu si Edis itu suruh belajar dulu ya. Gak usah kau suruh aku Edis kita nggak perlu ya. Edis itu nggak ada apa-apanya, Udah kita bikin mencret di ruang ini. Kalian aja tuh dongok tuh teman-teman Kristen mau di tokoin sama si Edis. Si Edis itu nggak percaya Tuhannya Yesus. Dia itu saksi Yehova. Dia cuma cari koin supaya kalian dukung dia supaya dapat koin. Kutantang semua Kristen di Indonesia ini, kalian jadikan Edis sebagai wakil kalian. Kutantang di Indonesia di mana? Dia sebut di mana? Daerah mana dia mau? Diskusi terbuka. Kutantang kalian. Di Jakarta sini kusiapkan tempatnya. Cuma Edis longor kok suruh lawan sama aku. Cuma nanya kau. Ya, kalau pesundal aja kau, nggak usah banyak cincong kau di bawah situ ya. Nah, selebihnya aku serahkan ke teman-teman netizen mujahid typing Muslim di bawah.
Oke, kita sapa ya. Mas R, selamat sore, agama apa? Mas R. Mas R. Oke. Hari Hasan, selamat sore, agama apa? Hari Hasan. Sore Bu, Hari pencet, Hasan. turunin aja, turunin, kepencet. Oke. Ya. Nggak ada lagi pasien. Udah lagi. Assalamualaikum. Oke, Diki Mali, selamat sore, agama apa? Diki Mali. Agama Islam. Maaf Bu, Indonesia banjir mualaf Bu gara-gara dernitan. Allahu Akbar, takbir. Oke. Ayolah Teh, naik lagi pasien berikutnya, silakan naik. Der ya. Bending ini tapi baru kali ini loh saya dengar ada orang ngomong gitu tentang pahala. Nih, jadi daripada kita mencari-cari atau membawa-bawa pahala, udahlah, mending sholat aja, kursu, minta ampunan kepada Allah, syukur-syukur diampuni oleh Allah, ya kan? Betul Bun, setuju banget. Dan minta mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan baik, mati dalam keadaan zikir. Karena kalau kau mencari pahala-pahala itu, tahu-tahu enggak? Itu belum ada apa-apanya dengan nikmat yang diberikan Allah kepadamu. Jadi gini ya, kalau misalnya aku mati gini ya, aku mati, metong. Terus aku meminta kepada Allah memasukkan aku ke surganya dengan karena rahmatnya. Lalu aku mengatakan, ya Allah, aku nggak mau masuk surga karena rahmatmu, aku mau masuk surga karena pahalaku. Nah, dihitung nih sama Allah. Oke, pahalamu ya karena pahalaku, karena ibadahku. Oke, hitung nih ibadahku. Kau sholat 5 waktu, ya. Kau sholat sunnah, ya. Pada saat kau sholat, kau berdiri, siapa yang menguatkan kakimu? Engkau ya Allah. Nah, kakak, pada saat kau berbicara, Allahu Akbar, siapa yang memberikan suaramu? Engkau ya Allah. Apalagi itu? Pada saat kau ingin ruku, siapa yang memberikan kau napas sehingga kau mampu berdiri dan ruku? Engkau ya Allah. Udah berapa itu? Udah, seandainya ku ambil tanganmu itu, ku jadikan tidak bisa bergerak, apa kau mampu sholat berdiri? Apakah kau mampu? Seandainya kakimu ku ambil pada saat itu, apa kau mampu sholat berdiri? Tidak ya Allah. Lalu pahala mana yang mau kau hitung? Seandainya pada saat itu tidak ku berikan kau napas, apa kau mampu untuk sholat? Tidak ya Allah, aku udah dalam kubur. Nah, pahala apa yang mau kau hitung? Pahala apa? Jadi jangan menghitung-hitung pahala. Nah, kau dikasih napas saja udah syukur kau. Dikasih napas hari ini kau syukur, alhamdulillah. Kau hitung pula pahala ke sini. Berapa? Pahala ke sini. Kok pahala pula kau cari? Dikasih nikmat hidup aja kau syukur, dikasih nikmat napas saja kau syukur. Ada aja. Ih, Tuhanku, apa sih yang ada di otak kalian ini apa? Seandainya tidak diciptakan, apakah kau mau sholat? Jadi sholatlah karena cinta kepada Allah. Sholatlah kamu karena kamu tahu kamu punya dosa. Sholatlah kamu karena kamu tahu kamu tidak akan lama lagi hidup di dunia. Ingat itu. Jadi nggak usah kau sibuk cari pahala, astagfirullahaladzim. Macam udah betul kali sholat kau bah. Kau greget kalau orang bahas pahala. Macam udah betul kali sholat kau. Kenapa dibedakan sholat di rumah dan di masjid? Supaya kamu itu untuk melakukan sholatnya di masjid. Karena sebaik-baiknya sholat laki-laki itu adalah berjamaah. Jadi kalau laki-laki sholat di rumah, pakailah mukena. Udah, pakai mukena.
Makanya laki-laki itu diwajibkan untuk sholat di masjid. Kalau perempuan wajibnya sholat di rumah, jatuh wajib ya. Karena sebaik-baiknya seorang wanita adalah sholat di dalam rumah, sebaik-baiknya di dalam kamar, sebaik-baiknya tempat tersembunyi. Dasar. Oke, naiklah Klenten. Udahlah, bilang aja Kristen, ayo kita bahas. Kalau kau Kristen, akan kami bahas, akan kami jawab tentang sholat, tentang pahala. Kalau kau Kristen, jangan kau ngaku Islam. Kalau kau ngaku Islam, kami tidak akan bahas. Nih, Neng Re, selamat sore, agama apa? Neng Re, Neng Re. Oke, gak ada lagi hotel yang berani naik. Gak ada lagi. Sampai di situ aja nyali kalian. Bang Dio kirain. Ringo, selamat sore, agama apa? Oh, Islam. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Ya, karena itu udah dianggap murtad, Bang. Iya. Apa? Hotel ini di dalam agamanya ajarannya nggak ada pahala. Kalau ada pahala kan susah ngitungnya itu. Gampar muka Tuhan, pahalanya berapa? Ngeludahin muka Tuhan, pahalanya berapa? Tusuk lambung. Tusuk lambung Tuhan, pahalanya berapa? Ngasih Tuhan racun apa? Racun bunga karang, pahalanya berapa? Bingung juga ya. Bingung hitungnya. Tapi dihitung dari pahala itu adalah pahala di mana membuat Tuhan menderita. Itu pahala gitu. Iya. Gede pahalanya itu. Siapa dulu? Kamal Mia, selamat sore, agama apa? Kamal Mia. Aduh. Muhartono, selamat sore, agama apa? Muhartono. Oke. Tadinya niatnya tuh udahlah, pas rumahku lagi ngecek aku nginap di hotel. Rupanya duitnya gak ada, ya sudahlah. Taunya aku waduh, pusing. Itu abangnya malah reaknya lama banget ya. Jadi lama ini nanti siap nih. Ngechat guys, ngechat. Jadi rumahku tuh berantakan. Kayak gede. Bang Dio kemana? Rumahku berantakan. Ya pokoknya saling rukun aja, cantik. Rukun apa Kahe? Rukun apa kakakku? Naik sini kak. Kemana? Kenapa Bang Dio? Udah. Sekarang enggak? Dah. Aku lupa mau ngomong tadi Bang Faruk. Bang Faruk. Kemarin kan aku udah tunjukin kan. Aku DM si pendeta Mil Atok. Benar kan? Diblokir aku Bang Faruk. Ujung-ujungnya gitu pasti itu. Diblokir aku. Aduh, cemana ini ya ampun. Kor-kornya kalian di TikTok, kor kalian di YouTube. DM kalian. Aku diblokirnya. Si Joshua Teu pun begitu juga. Kor YouTube. Begitu ku DM di WA-nya, diblokirnya pula aku. Apalah mereka ini. Jangan kasih gift ke aku, kasih ke Batak Mualaf aja. Ke akun ini jangan. Bang Ali Kunci, Sukron. Tapi jangan Bang, jangan ke ini. Jangan ini. Ke Batak Mualaf aja. Kalau enggak ke Bang Faru atau Bang Dio. Atau Bang Eri, kasihan loh dia dari tadi. Udah nggak laku. Udah Minang di sini ketolak. Kasihan juga penengok Sherik ini. Ya kan? Ki, selamat sore, agama apa Ki? Aku ada calon, kalau mau nanti DM aja Bang. Islam, Mbak. Ada yang mau disampaikan Ki?
Bang Faruknya mana? Ya Ki, ada. Ngomong aja dia denger kok. Halo Bang Faruk. Bang, dengar. Iya, ngomong aja Bang. Dia denger, ngomong aja. Dia nggak kayak hotel tungkian. Iya. Mau nanya deh Bang. Bang dengar. Iya ini kan selama ini kan aku ngikutin Bang Faruk nih yang nonton di YouTube-nya aja, siaran-siaran ulangnya. Cuma aku yang ada yang bingung ini Bang. Ini Palestina sama Israel ini gimana Bang posisinya? Aduh, jangan bahas itulah Bang. Aduh, kena nanti akun. Rungkat kita nanti Bang dibahas di sini Bang, rungkat Bang. Aduh. Ini diskusi lintas agama, bukan diskusi negara. Aduh, mati kita. Awak kira dia mau bahas penting. Aduh. Lili Sukardi. Aku udah semangat, kupikir nanya madu tadi. Rupa-rupanya. Madu, pesan lah, madu. Coba, aku sapa dulu di baru promosi aku ya. Lili Sukardi, selamat sore agama Pak. Lili Sukardi, oke. Iya dong, ayo saudara-saudaraku terkasih, tercinta, terlop-lop. Jangan lupa lah kalian ini. Ayo pesen madunya Bang Paro. Madunya Bang Paro harganya 180 belum ongkir. Dan itu pendapatan daripada madu itu dibuat untuk gaji-gaji guru TPA dan memberikan jajan-jajan atau memberikan sembako kepada anak didiknya Bang Paro. Anak didiknya Bang Paro aku kurang tahu ada berapa. Nah, kalau nih ya, untuk membuktikan Bang Paro itu adalah amanah dan benar yang dikatakan dia, kalian boleh melihatnya di YouTube-nya Bang Paro, The Real Faro Siani Par 44, di mana beliau membuat viti-viti pembagian sembako terhadap anak didiknya. Oke. Dan jangan lupa ini di-live-kan juga secara langsung di YouTube Baluap TV. Baluap TV secara langsung di-live-kan. Jadi jangan lupa kalian subscribe, like, komen, serta share Baluap TV. Dan ada channel moderatorku M Januari Channel. Kalian subscribe, like, komen, serta share. Dan jangan lupa YouTube-nya Bang Faro, The Real Faro Siani Par 44. Oke. Ayo dong, DPR. Yang buat beli madu saya kasih. DPR. Apa? DPR. Dio Pratama Reaction. Ah, itu di follow, di subscribe. Udah ada Bang Dio. Udah ada. Ada. Oke, jangan lupa YouTube-nya Bang Dio Pratama Action, di subscribe, like, komen, serta share Bang YouTube-nya Bang Dio Pratama Action. Ya udah. Jadi insya Allah YouTube ini juga YouTube temanku. YouTube temanku segondrong nggak bercelana, nama channel YouTube-nya The Gondrong. Halo. Subscribe juga ya. Tes. Oke, Aditya, selamat sore. Agama apa Aditya? Selamat sore, saya Katolik, Mbak. Oke, temanya gini Bang. Temanya ini dikira Bang Faro ini, Oten ini sudah punah. Ternyata masih ada, yaitu abanglah salah satunya. Nah, jadi timbullah pertanyaan. Abang kenapa masih menuhankan yang ada di dalam neraka? Oh, enggak. Saya bisa milih topik enggak? Apa? Oh, saya boleh. Boleh kalau on cam, boleh kalau on cam. Enggak, ini berkaitan sama ini kan perjuangan Palestina sih sebetulnya. Aduh. Turunkan. Mati kita. Aduh. Aja mau bikin rungkat itu. Nggak boleh bahas itu. Bahkan nama akun ada kayak gitu aja nggak boleh dinaikin. Astagfirullahaladzim. Lagian kita nggak bahas itu Bang. Kita nggak bahas negara. Belum didengar. Udah kami dengar di awal. Dia tadi Muslim apa Kristen itu? Kristen. Oh. Beritahu ya teman-teman Oten ya. Tapi negara jangan PL Bang. itu, negara PL itu adalah di mana kota kelahiran seluruh para nabi dari keturunan Nabi Yakub alaihi salam, ya. Paham kalian? Belajar kalian, betul tidak? Kota PL itu adalah kota kelahiran seluruh para nabi yang dari keturunannya Nabi Yakub atau Israel. Makanya disebut Bani Israel. Mereka itu keturunannya.
Warga yang ada di sana itu adalah keturunan daripada Nabi Yakub. Kalian aja yang longor, kalian membenci mereka lantaran mereka Islam. Memang nabi-nabi dulu Kristen. Hah? Memang Yakub Kristen, memang Yesus Kristen, mereka Muslim. Jadi mereka itu pantas. PL itu adalah kotanya orang Muslim, karena yang lahir di sana adalah nabi-nabi yang beragama Muslim, bukan pagan kayak kalian. Kalian kan dari Roma. Longor kalian, longor. Lanjut. Dengerin Aditya, kami nggak tungkian, kami dengar kau ngomong. Kau sudah menyebut, itu sudah disebut tadi. Kau sebut lagi itu. Yang bagus ngomongnya kayak Bang Erik tadi, PL. Tadi kau menyebutkan itu dengan jelas. Gak boleh itu disebut di dalam komal. Bahkan nama akun ada itu pun gak boleh naik, karena kita akan manggil. Gimana sih ada itu? Belum lagi didengar. Kok kira kami tungkian? Belum lagi didengar. Kau yang salah, kau salahkan orang. Nah, saya nengin lagi ya, jangan ngomong kayak gitu lagi ya. PL, bahasanya PL. Kenapa aku nggak bisa? Nggak usah dinaikkan itu. Kalau materi dia naik itu, nggak usah ya. Tentang itu nggak usah. Kenapa kira-kira nggak boleh? Tanya TikTok, jangan tanya kami. Tanya TikTok, jangan tanya kami. Kami pun nggak tahu. Si TikTok lah itu tanya. Kenapa kau tanya kami? Kenapa kak kok marah-marah? Siapa yang marah-marah? Kenapa sih setiap aku ngomong kalian bilang marah-marah? Kenapa? Setiap aku ngomong kalian bilang marah. Kenapa? Emang aku marah? Ray, silakan. Selamat sore agama Pak. Ray. Oh awas tuh ngeripot lu. Hotel soalnya sialagan Batak. Naik ko Aibon, ayo naik Aibon. Naik Aibon. Ya makanya kalau baru masuk komal duduk nyimak. Kenapa setiap kalau aku ngomong tuh kalian selalu menganggap aku marah. Kenapa? Kenapa gitu? Cantik jilbabnya bunda. Kau puji jilbabku aja. Sudahlah, jilbabku doangnya kau puji. Oke lah, pasien hama selanjutnya silakan naik. Lilik Sukardi, selamat sore, agama apa? Lilik Sukardi, jawablah. Lilik Sukardi, udah turun lah kok, nanti jilbabku lagi yang dipuji. Udah turun. Oten dia bunda sama mana dari Oten? No. Bunda juga thank you. Salah kalian. Salah kalian. Dia melokorik, baru aku digituin kok udah ini kok. Iya kan? Gak apa-apa lah aku dibilang cantik ya kan. Daripada nanti aku bilang aku cantik, aku muji diri sendiri kan. Jangan mau terkecoh kalian. Jangan mau terkecoh dengan efek TikTok. Udah kalian gak usah dengerin ini. Kalian tengoklah namanya Bang Jomblo. Padahal dia duda. Seharusnya dia bikin nama kan duda jomblo kan. Seharusnya kan. Udah sih jangan dipuji. Udah cantik dari thank you. Makasih ya Jara Kalia Haji Neni. Coba lah kau ganti nama aku duda jomblo coba. Yang nggak punya koin bolehlah muji-muji Hesti ya. Coba kalian ya kan. Sadewa, selamat sore. Ganti nama jadi duda jomblo. Oke, ku sapa lagi ini. Sadewa, selamat sore agama apa? Nois kok Bang Erik. Sadewa, selamat sore agama apa? Sadewa. Oke. Ajarin debat Bun biar bisa menang debat sama istri. Ali kunci. Boleh. Emang istri kau Oten? Masa kau minta aja debat? Ajarin debat Bun biar bisa menang. Emangnya kau Oten Ali kunci? Kamu pengecop. Selamat sore agama Pak.
Oke. Itu tuh ada typing. Rik Bang Erik, ada typing dari Parlis. Duda jomblo on cam dogi. Wih, aku baru mau nanya. Enggak. Aku lagi di jalan, nanti kena banned akun gue. Langsung on-cam dia. Langsung on-cam dia. Cheat. Langsung on-cam dia. Kak Parlis. Tenang naksirnya kok sama dia, Kak. Aku lagi di jalan. Kak Parlis kok naksir sama dia? Kak, aku kasih tahu kok ya, Kak. Kalau mau lebih kenal dekat, DM aja nomor WA-nya. Si Erik ini, Kak. Namanya Erik, dia Jawa Medan. Kasih tahu kok ya, Kak Parlis. Dia itu punya cicilan mobil, Kak. Kan? Kenapa bentar ye? Kenapa bentar ye? Kenapa syirik kali kok Hesti? Kenapa kok syirik? Ada wanita di bawah tuh memuja-mujaku. Kenapa Hesti? Kenapa? Aku senang. Cuman kenapa? Ada apa sekarang dengan dirimu? Coba ada apa dengan dirimu? Coba ada apa dengan dirimu, Dek? Ayo. Biarlah mereka kok sibuk kali kau. Biar nanti dia gak kemakan, gak menyesal. Jadi memang aku terliga-liga sama kau. Biar gak nyesal kok kan, Kak. Si Erik ini punya cicilan mobil. Baru diambil loh, Kak. Jangan nanti sampai kau nikah sama dia, Kak. Kalian mikirin utang dia. Sekarang kau udah 2020 nih. Astagfirullahaladzim. Ya, Kak ya. Jangan ya, Kak ya. Jangan ya, Dek ya. Bang Dio kenapa, Bang Dio? Minumlah dulu aku. Maaf ya, Bang, repotin. Yaudah teman-teman di bawah, siapa yang mau bantu membayarkan cicilan mobil saya? Ayo guys, yuk bangunnya. Oke, aku sapa dulu nih Bang Erik biar enak ngobrol-ngobrol. Elvi, selamat sore, agama apa? Elvi. Oke. Torat, selamat sore, agama apa Torat? Ya Allah besar banget cengir bunda. Oh ya. Aku jangan digipin, boy. Ini aku Nestina Ganar jangan. Ke itu aja Batak Mualaf. Ini karena Batak Mualaf itu nggak bisa on cam, padahal udah 1000 followersnya. Jadi pakai akun satu lagi. Ini akun moderator. Jadi nggak usah digip. Batak Mualaf aja. Kalian bikin itu, kalian kasih paus, kalian kasih singa, ya kan? Senang kali pun aku. Bang Jomblo lah, Bang Jomblo. Oke, saya sapa dulu nih ya. Budi Arti, selamat sore, agama apa? Aku pun suku Batak, Bu Nasti. Baru apa Kak Raya? Budi Arti, selamat sore, agama apa? Oke. Salma, selamat sore, agama apa? Salma. Oke. Oh, si Mamora. Ada ceritanya itu loh, Kak. Si Mamora Naoto. Janganlah kau. Si Mamora tuh kaya tuh. Enggak, ada ceritanya si Mamora Naoto. Aku nggak bahas kaya miskin ya. Si Mamora kan artinya orang kaya itu. Namora. Ya sudah, kan ada moranya. Badua. Aku nggak Naoto lu, aku pintar. Aku kan bilang ada ceritanya. Muslim rupanya dia. Ada cerita si Mamora Naoto. San. Oh, Kak Raya Muslim. Itu yang muji kau tuh, berbunga-bunga, jilbabnya Bunda Hesti, menyala cantiknya. Kalian dikelabui sama efek TikTok.
Aku muslim dong. Iya, tadi kirain Oten, Mbak. Aku dicuekin. Siapa yang cuekin kamu? Suaranya nggak ada tuh. Nama Arabnya apa? Heri, ada lagi mau disampaikan Pak Heri? Pak Heri ini tiap hari minta naik. Pak Heri. Pak Heri. Oke. Gibran, selamat sore, agama apa? Gibran. Oke. Jerati, selamat sore, agama apa? Jerati. Sore, Jerati. saya Kristen. Oke. Ini Kristen, Bang. Silakan, Bang. Ada yang mau ditanyakan, Bang? Ya, aku bahas temanya dulu ya. Temanya ini kan dikira Bang Faro Oten udah punah. Ternyata masih ada, yaitu Abang lah salah satunya. Nah, karena masih ada timbullah pertanyaan. Kenapa Bang sampai sekarang masih menuhankan yang ada di dalam neraka? Siapa di dalam neraka, Kak? Yesus. Iya, menurut Matius 25 nomor 41 kata kitab saudara, yang orang terkutuk itu jelas dia masuk ke dalam neraka. Seperti itu, Bang. Nah, di dalam Galatia 3 nomor 13, Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada tiang salib. Nah, Yesus kan terkutuk di tiang salib kan? Nah, itu. Atau Yesus kan mati matinya di tiang salib kan? Dan dia juga dikatakan terkutuk di situ. Berarti Yesus masuk neraka kan, Bang? Atau gimana? Dia bertanya, Bang, bertanya. Silakan. Oke. Kalau dari penjelasan saya ya, itu bukan dimaksudkan untuk Yesus. Ya karena kan itu kan penyaliban itu tradisi ini ya, tradisi hukuman mati pada saat zaman-zaman itu. Nah, Yesus pada saat itu salah satunya yang kena penyaliban. Nah, tapi bagi kita simbol penyaliban itu sebagai simbol penebusan gitu. Jadi istilahnya sekarang penyaliban yang ke Yesus itu bukan sebuah pengutukan, tapi penebusan, kira-kira begitu. Ya, ini perhatikan, Bang, kata-katanya seperti ini. Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Ini Yesus, Bang. Yesus ya. Tertulis Yesus atau Kristus. Oke. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saya paham maksudnya, tapi ini lebih ke arah jatuhnya lebih penafsiran kalau begitu ya. Artinya kan ada begini terus dimaksudkan untuk ini nih, begitu. Nah, kalau siapa bagi kami Kristen yang menafsirkan siapa itu, Bang? Gimana? Emang boleh Bible ditafsirkan, Bang? Nah, itu kan orang abangnya kan sama kakaknya, kalau kami nggak ada penafsiran yang begitu, yang mengatakan bahwa Yesus tertutup. Ya makanya barusan abang yang bilang. Oke, begini. Tapi kan kalau mungkin jatuhnya ini lebih lari ke topik lainnya, tapi sebenarnya masih berkaitan. Tapi kan kalau di Al-Quran sendiri pun kan dibilang Yesus. Nah, udah jangan kemana-mana, kan kita bahas tadi Yesus kan menebus
menebus dosa abang nih dan orang dan oten-oten karena dengan cara menjadi kutuk kan? Berarti kan terkutuk nggak? Yesus terkutuk nggak, Bang? Ya, kalau bagi kami sih enggak. Itu saya nggak paham itu maksudnya gimana. Oh, jadi dalam bentuk apa? Jadi dalam bentuk apa menebusnya, Bang? Dalam bentuk apa Yesus menebus? Ya, dengan dia disalibkan terus ya bangkit. Loh, kalimat menjadi kutuk itu apa maksudnya? Itu mungkin bagi mereka yang sebelum Yesus kali ya, yang kena penyaliban kan biasanya kan. Yang pasti. Oke, ya bukan kemungkinan, berarti memang iya begitu. Itu dikhususkan kepada orang-orang yang berbuat salah terus disalibkan, tapi bukan Yesus. Karena kan Yesus juga nggak salah kan, disalibkan. Bukan Yesus. Nah. Loh, gimana sih? Yesus disalibkan apa enggak? Yesus disalibkan, tapi itu kalimat yang dikatakan terkutuklah, yang disalibkan itu bukan mengacu ke Yesus. Karena sebenarnya banyak juga yang disalibkan. Mana datanya, Bang? Ya, mana datanya yang mengatakan itu? Mana? Bahwa itu bukan maksudnya untuk Yesus. Mana? Ya, terus saya juga bisa kasih pertanyaan juga lah. Itu mana ayatnya juga yang mengatakan bahwa itu Yesus gitu. Bahwa walaupun memang dikatakan begitu, tapi kan itu ibaratnya kayak seolah-olah menunjukkan ke situ gitu. Kan berarti kan macam itu yang lagi tafsir gitu ya. Itu kan yang lagi dibahas kalimatnya kan bersambung tuh. Mungkin ayat ini kan menunjukkan ke ini nih, kan kayak gitu. Tafsir jatuhnya. Tafsir? Emang ada Bible tafsir? Kan Bible kan bahasa Indonesia, tinggal dibaca aja. Tafsir itu bukan hanya mengartikan inilah, mengartikan bahasa gitu. Itu lebih dibaca aja, Bang. Galatia 3:13 dibaca. Aja. Di situ Kristus loh. Kristus itu kan bukan Kristus, itu kan Yesus. Kasih tahu Bang Paruk. Kristus telah menebus kita. Siapa Kristus? Yesus. Dengan jalan menjadi kutuk. Dengan jalan apa Yesus menebus kalian? Kuncang kali Bang musiknya. Oke lah. Nih. Oke, belajar dulu Bang Erik. Nah ini Bang, di dalam coba Bang baca Galatia 3:13 Bang. Baca Bang. Bang Jerati. Baca Galatia 3:13 Bang. Bang Jerati. Lah, kok jadi berhala dia? Bang Jerati, baca Galatia 3:13 Bang. Weh mampuslah anak orang. Bang Jerati. Wah kabur dia. Waduh, kabur dia. Aku lagi ini pakai sunscreen bentar. Walah, kabur anak orang. Asienku kabur ya weh. Sabarlah. Habisin sunscreenku. Oke, pingsan dia. Oke, yang lainnya silakan. Innalillahi. Mak, kalian bilang innalillahi. Kejam kali kalian Tengoklah, udah mahal ini polis-polisan mukaku ini. Mahal biayanya nih. Tapi tetap aja aku nggak laku-laku. Polis-polisan mukaku ini mahal, tapi tetap aja aku nggak laku-laku.